أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti yang telah saya sebutkan dalam khutbah sebelumnya, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga telah menjelaskan keadaan yang terjadi selama Perang Ahzab. Saya akan menjelaskan rinciannya. Beliau bersabda, karena sebagian besar Madinah dilindungi oleh parit dan di sisi lain ada beberapa bukit, bangunan permanen, dan kebun. Untuk itu pasukan musuh tidak bisa langsung menyerang. Jadi orang-orang kafir memutuskan untuk mencoba menarik suku Yahudi ketiga yang masih tersisa di Madinah, yaitu Bani Quraiza, ke pihak mereka untuk membuka jalan menuju Madinah. Maka dari itu, setelah bermusyawarah, Abu Sufyan yang adalah pimpinan pasukan kafir menugaskan Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nazir yang telah diusir, yang hasutannya telah menyebabkan seluruh Arab berkumpul untuk menyerang Madinah, untuk melakukan apapun yang diperlukan guna membujuk Bani Quraiza agar bergabung dengan mereka. Kemudian Huyai bin Akhtab pergi ke benteng-benteng orang Yahudi dan ia berusaha untuk bertemu dengan para pemimpin Bani Quraiza. Awalnya mereka menolak untuk bertemu. Namun ketika Huyai menjelaskan kepada mereka bahwa saat ini seluruh Arab telah datang untuk menghancurkan umat Islam dan kota ini, yakni Madinah, tidak mungkin bisa menghadapi seluruh Arab dalam situasi apapun. Dia mengatakan bahwa pasukan yang sekarang berhadapan dengan umat Islam seharusnya tidak disebut sebagai pasukan, melainkan seperti lautan yang bergelora. Dengan dalil-dalil ini, akhirnya ia berhasil membujuk Bani Quraiza untuk melakukan pengkhianatan dan melanggar perjanjian mereka. Rencana mereka adalah pasukan kafir akan mencoba menyeberangi parit dari depan, dan ketika mereka berhasil, Bani Quraiza akan menyerang bagian Madinah tempat wanita dan anak-anak berada, yang telah dibiarkan tanpa perlindungan karena kepercayaan terhadap Bani Quraiza. Ini akan menghancurkan kekuatan pertahanan umat Islam sekaligus. Adalah hal yang pasti bahwa jika kaum kafir berhasil dalam siasat ini, meskipun hanya sedikit, tidak akan ada lagi tempat yang aman bagi umat Islam. Bani Quraiza adalah sekutu umat Islam, dan bahkan jika mereka tidak bergabung dalam perang terbuka, umat Islam masih berharap bahwa tidak akan ada serangan yang bisa dilakukan terhadap Madinah dari arah mereka. Itulah sebabnya bagian itu dibiarkan sama sekali tanpa perlindungan. Karena alasan ini, bagian yang menghadap ke arah mereka dibiarkan sama sekali tanpa perlindungan. Bani Quraiza dan kaum kafir setelah menilai situasi ini,
mereka memutuskan bahwa ketika Bani Quraiza bergabung dengan kaum kafir, mereka tidak akan membantu kaum kafir secara terbuka agar umat Islam tidak mengambil tindakan untuk melindungi sisi Madinah ini juga. Mereka menunjukkan kelicikan yang besar. Ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Bani Quraiza. Mereka berpikir agar umat Islam tidak menaruh kecurigaan. Siasat ini sangatlah berbahaya. Bergabungnya Bani Quraiza dengan musuh secara diam-diam pada saat pasukan Islam sedang menghadapi serangan besar-besaran dari pasukan kafir, membuat perlindungan terhadap sisi Madinah, di mana benteng-benteng Bani Quraiza berada, menjadi hampir mustahil. Bahkan bukan hanya perlindungan yang menjadi mustahil, tapi juga ancaman serangan menjadi jauh lebih besar. Bagaimanapun, dalam keadaan ini, kekhawatiran umat Islam adalah wajar dan diperlukan upaya untuk mengatasinya. Untuk itu, Rasulullah SAW memutuskan untuk menugaskan 500 orang untuk melindungi Madinah. Para penulis sejarah Nabi menjelaskan rinciannya sebagai berikut. Ketika berita tentang pelanggaran Bani Quraiza sampai ke umat Islam, ketakutan mereka meningkat dan mereka mulai khawatir tentang wanita dan anak-anak. Ini seperti Allah Ta'ala berfirman, "Iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa." Ingatlah ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika mata terbelalak dan hati menyesak naik ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam sangkaan. Rasulullah SAW dan umat Islam berada di hadapan musuh. Mereka tidak bisa mundur dari sana, dan secara bergantian mereka menjaga parit di berbagai tempat. Para penulis sejarah Nabi menyebutkan 8 tempat parit yang dijaga, dan Hazrat Zubair bin Awam ditunjuk sebagai pengawas keseluruhannya. Karena Bani Quraiza telah mengakhiri perjanjian dan telah bergabung dengan suku-suku yang mengepung, berita pun mulai menyebar bahwa mereka bisa menyerang Madinah kapan saja. Ketika Rasulullah SAW menerima berita ini, beliau mengirim Hazrat Salma bin Aslam dengan 200 orang dan Hazrat Zaid bin Harisah dengan 300 orang untuk melindungi Madinah. Beliau memerintahkan mereka untuk berjaga di berbagai tempat pada malam hari dan sesekali meneriakkan takbir Allahu Akbar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menjelaskan keadaan ini sebagai berikut. Saat itu, keadaan di Madinah sangatlah gelap dari segi sarana lahiriah. Ribuan musuh yang haus darah berkemah di sekitar kota. Mereka siap menyerang dan menghancurkan umat Islam kapan saja ada kesempatan. Di dalam kota, ada Bani Quraiza yang telah berkhianat, yang ratusan pemuda bersenjatanya bisa menyerang umat Islam dari belakang kapan saja. Para wanita dan anak-anak Muslim di kota kini menjadi sasaran empuk mereka setiap saat. Keadaan ini, yang kenyataannya tidak bisa disembunyikan dari siapa saja yang berakal, menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar di kalangan umat Islam yang lemah. Orang-orang munafik mulai berkata terang-terangan, "Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura." Yakni ternyata janji-janji Allah dan Rasul-Nya tentang kemenangan umat Islam hanyalah janji-janji palsu. Beberapa orang munafik datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, rumah-rumah kami di kota sama sekali tidak aman. Maka izinkanlah kami tinggal di rumah untuk melindunginya." Sebagai jawaban, turunlah wahyu ilahi. "Wa ma hiya bi'auratin
in yuriduna illa firara, yakni ini tidak benar bahwa rumah-rumah mereka tidak aman. Sebenarnya mereka hanya mencari alasan untuk melarikan diri dari medan perang. Namun inilah saat bagi umat Islam yang tulus untuk menunjukkan iman mereka. Al-Quran menyatakan, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Meskipun demikian, semua orang yang sama merasakan gentingnya keadaan. Allah Ta'ala berfirman, "Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa wa tazunnuna billahi zununa," yakni ingatlah ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Saat itu adalah merupakan ujian yang berat bagi orang-orang yang beriman, dan umat Islam mengalami goncangan yang sangat hebat. Dalam keadaan yang berbahaya seperti itu, bagaimana mungkin jemaat kecil umat Islam, yang di dalamnya termasuk orang-orang yang lemah dan beberapa orang munafik, bisa menghadapi musuh? Mereka bahkan tidak memiliki cukup orang untuk mengatur penjagaan yang memadai di titik-titik yang lemah. Akibatnya, tugas berat siang dan malam telah menguras tenaga umat Islam. Di sisi lain, karena pengkhianatan Bani Quraiza, adalah penting juga untuk memperkuat penjagaan di jalan-jalan kota agar wanita dan anak-anak tetap aman. Tentara kafir berusaha mengganggu umat Islam dengan berbagai cara. Terkadang mereka menyerang di satu titik yang lemah, dan ketika umat Islam berkumpul untuk mempertahankannya, mereka segera berbalik dan menyerang di titik lain. Terkadang mereka menyerang 2 atau 3 tempat sekaligus, yang mengakibatkan pasukan Muslim terpecah menjadi beberapa bagian, dan terkadang keadaan menjadi sangat kritis, dan hampir saja pasukan kafir berhasil memanfaatkan titik lemah untuk memasuki batas kota. Umat Islam umumnya menghadapi serangan-serangan ini dengan anak panah. Tetapi kadang-kadang pasukan kafir menggunakan taktik, yaitu satu kelompok menembakkan hujan panah untuk menahan umat Islam di belakang, sementara kelompok lain menyerang dan mencoba melompati bagian parit yang lemah. Siasat perang ini berlangsung dari pagi hingga sore, bahkan terkadang hingga malam hari. Dalam sejarah disebutkan bahwa pada suatu kesempatan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, terutama kaum Ansar, tentang kemungkinan berdamai dengan suku Ghatfan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menjelaskan rinciannya sebagai berikut. Hari-hari itu sangatlah sulit, mencemaskan, dan sangat berbahaya bagi umat Islam. Semakin lama pengepungan berlangsung, kekuatan pertahanan umat Islam semakin melemah. Meskipun hati mereka penuh dengan keyakinan dan ketulusan, tubuh mereka yang adalah tunduk pada hukum alam terus-menerus melemah. Ketika Rasulullah SAW melihat keadaan ini, beliau memanggil para pemimpin Ansar, Hazrat Sa'ad bin Mu'az dan Hazrat Sa'ad bin Ubadah, menjelaskan kepada mereka seluruh keadaan dan meminta saran dari mereka tentang apa yang harus dilakukan dalam keadaan ini. Beliau juga menyebutkan kemungkinan untuk menghindari perang dengan memberikan sebagian hasil Madinah kepada suku Ghatfan. Hazrat Sa'ad bin Mu'az
Dan Hazrat Sa'ad bin Ubadah dengan satu suara menjawab, "Wahai Rasulullah, jika Anda telah menerima wahyu ilahi tentang hal ini, kami tunduk sepenuhnya. Dalam hal ini Anda bisa melaksanakan usulan tersebut dengan senang hati." Rasulullah SAW menjawab, tidak ada wahyu yang turun kepadaku dalam masalah ini. Aku hanya bertanya kepada kalian sebagai bentuk musyawarah karena kesulitan yang kalian hadapi. Kedua Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, kemudian menjawab, "Kalau begitu, saran kami adalah, jika kami tidak pernah memberikan apapun kepada musuh ketika kami masih dalam keadaan musyrik, mengapa kami harus memberikannya sekarang setelah menjadi muslim? Demi Allah, kami tidak akan memberi mereka apapun selain mata pedang. Sekarang hanya peranglah yang menjadi pilihan." Karena kekhawatiran Nabi SAW terutama ditujukan kepada kaum Ansor yang merupakan penduduk asli Madinah, dan kemungkinan besar tujuan dari musyawarah ini adalah untuk mengetahui keadaan kaum Ansar, apakah mereka gelisah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Dan jika mereka memang gelisah, beliau SAW ingin menghibur mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun parit berfungsi sebagai tembok pertahanan yang kuat, ini sama sekali tidaklah berarti bahwa umat Islam sepenuhnya aman dan terlindungi. Pertama, orang-orang munafik dan terutama para pejuang seperti Bani Quraiza berada di dalam Madinah sendiri. Dan setelah melanggar perjanjian, mereka menjadi musuh yang berbahaya. Di sisi lain, meskipun ada parit, ada beberapa tempat di mana ada kemungkinan serangan musuh, dan kemungkinan musuh akan menyeberang parit dan masuk. Mengingat keadaan yang mengkhawatirkan ini, penjagaan terus-menerus dilakukan di berbagai tempat. Dan dalam penjagaan ini, Rasulullah SAW sendiri hadir. Beliau sendiri melakukan pengawasan dan juga terus menyemangati para sahabat. Semua kegiatan ini berlangsung siang dan malam. Dan malam-malam di Madinah ini adalah malam-malam yang sangat dingin, ditambah lagi dengan kesulitan kelaparan. Hazrat Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah SAW pergi berjaga di celah parit. Ketika beliau kedinginan, beliau kembali kepada saya. Dan ketika beliau sudah merasa hangat, maka beliau pun kembali ke celah parit seraya bersabda, "Saya khawatir musuh bisa datang dari arah ini." Hazrat Aisyah menuturkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang beristirahat dan sangat kelelahan, sehingga beliau bersabda, "Seandainya saja ada orang yang baik yang mau berjaga di tempat ini malam ini." Tepat saat beliau mengatakan ini, beliau mendengar suara senjata. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa itu?" Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, "Wahai Rasulullah, saya Sa'ad." Hazrat Sa'ad berkata bahwa saya datang untuk menjaga Rasulullah SAW. Namun alih-alih menjaga, Rasulullah SAW memerintahkan Sa'ad untuk pergi ke tempat tertentu di mana parit adalah lemah dan berjaga di sana. Para sahabat Rasulullah SAW menunjukkan kecintaan dan kesetiaan yang luar biasa kepada beliau. Mereka menawarkan diri mereka, sementara Nabi SAW lebih mengutamakan mereka daripada dirinya sendiri. Beliau begitu berani, tidak memikirkan keselamatan beliau sendiri, tetapi mengkhawatirkan penduduk Madinah. Beliau sering hadir di berbagai tempat, dan bahkan ketika beristirahat di tenda, sebagian besar waktu beliau dihabiskan untuk bersujud dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Hazrat Ummu Salma menuturkan, "Aku tengah bersama Rasulullah SAW di kesempatan Perang Khandak, dan saat itu cuaca sangat dingin. Di satu malam, aku melihat beliau SAW berdiri di dalam kemah beliau dan solat dengan sangat panjang. Kemudian beliau keluar dari tenda, dan aku mendengar beliau SAW bersabda, 'Para prajurit berkuda kaum musyrik tengah berusaha menyeberangi parit.' Kemudian beliau memanggil Abad bin Bishr. Abad menjawab, 'Labbaik, saya hadir.' Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah ada orang lain bersamamu?' Ia menjawab, 'Ya, ada beberapa orang lain bersamaku, dan mereka sedang berjaga di sekitar kemah Anda.' Beliau SAW bersabda, 'Bawalah rekan-rekanmu.'
dan berjagalah menyusuri parit. Para tentara berkuda kaum musyrik sedang menyusuri parit. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma fadfa anna syarrahum wansurna alaihim waglubhum fala yaglibuhum ahadan ghairakum. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kekejian mereka, tolonglah kami dalam menghadapi mereka, dan kalahkanlah mereka, karena tidak ada yang dapat mengalahkan mereka kecuali Engkau. Hazrat Abad pergi bersama rekan-rekannya. Saat itu Abu Sufyan bin Harb tengah menyusuri bagian parit yang lebih sempit. Ketika kaum muslim mengetahui keberadaan mereka, kaum muslim lantas melempari mereka dengan batu dan memanah mereka, yang karenanya kaum musyrik terpaksa mundur dan kembali dari tempat mereka. Hazrat Abad menerangkan, aku kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat beliau tengah solat. Kemudian aku menyampaikan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ummi Salamah menuturkan, semoga Allah Ta'ala mengasihi Abad bin Bishr. Beliau paling banyak berada di dekat kemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh sahabat lainnya. Beliau terus-menerus menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala menerangkan, keberanian Rasulullah dan kepedulian besar beliau terhadap kaum muslim sangatlah besar, hingga beliau di malam yang dingin pun kerap bangun untuk memeriksa dan menjaga tempat yang berbahaya. Hazrat Aisyah meriwayatkan, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam lelah dan kedinginan, beliau kembali untuk menghangatkan diri sejenak di bawah selimut. Tetapi beliau segera kembali berjaga saat tubuh beliau hangat. Demikianlah karena terus-menerus berjaga, beliau menjadi sangat kelelahan. Dan beliau bersabda, seandainya saja ada seorang muslim yang tulus yang bisa berjaga sehingga saya bisa beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara Sa'ad bin Waqqas dari luar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa engkau datang?" Sa'ad menjawab, "Aku datang untuk menjaga Anda." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak perlu dijaga. Engkau pergilah ke tempat itu di salah satu bagian parit yang lemah dan berjagalah di sana supaya kaum muslim tetap aman." Maka dari itu, Sa'ad pergi berjaga di tempat tersebut. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam beristirahat. Ada satu hal yang mengherankan dan dijelaskan di sini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru tiba di Madinah dan saat itu bahaya sangat meningkat. Saat itu juga Hazrat Sa'ad datang untuk berjaga. Pada masa itu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara senjata dan bertanya, "Siapa itu?" Hazrat Muslim Maud di sini menulis Abad bin Bishr, namun karena sebelumnya beliau bersabda tentang Abad bin Bishr, sehingga di Anwarul Ulum jilid 22 nama inilah yang tertera. Jadi ini adalah kesalahan penulisan. Ini diambil dari rujukan Sirat Halabiyah. Dan di Sirat Halabiyah yang tertera adalah Abad bin Bishr. Saya menyampaikan ini karena beberapa orang nantinya menulis kepada saya bahwa di tempat lain tertulis beda. Alhasil, nama yang sebenarnya adalah Abad bin Bishr. Jadi mungkin ada salah penulisan. Atau Hazrat Muslim Maud keliru dalam menyampaikan. Alhasil, beliau bersabda, Abad bin Bishr berkata, "Saya wahai Rasul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saat ini kaum musyrik tengah berusaha untuk menyeberangi parit. Pergilah ke sana dan hadapilah mereka. Biarkanlah kemah aku ini." Saat pertempuran ini, ada juga peristiwa keberanian Hazrat Safiyah. Rinciannya adalah sebagai berikut. Hazrat Safiyah binti Abdul Muttalib, yang adalah istri dan juga bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para wanita muslim lainnya, tengah berada di satu benteng yang disebut Farik. Yakni di benteng itu ada para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga wanita muslim lainnya. Dan Hazrat Hasan bin Sabit berada di sana menjaga benteng itu.
ketika diumumkan tentang pelanggaran janji dari Banu Quraiza, maka para Yahudi di sana pun sibuk berupaya untuk menimpakan kerugian kepada kaum muslim dengan berbagai cara. Hazrat Safiyah yang adalah bibi Rasulullah SAW menerangkan, suatu saat datang 10 orang Yahudi dan pergi mengitari benteng kita, seolah sedang mencari waktu dan kesempatan untuk masuk dan menyerang ke dalam. Tiba-tiba ada seorang Yahudi yang datang hingga sangat dekat ke dinding benteng. Saya melihatnya dan berkata kepada Hasan, "Wahai Hasan, kemarilah dan hadapilah orang Yahudi itu." Hasan menjawab, "Wahai putri Abdul Muttalib, demi Allah, Anda mengetahui bahwa aku bukanlah orang yang seperti demikian. Jika aku memiliki keberanian, aku pasti akan pergi bersama Rasulullah SAW." Hazrat Safiyah bersabda, ketika Hasan menjawab seperti ini, aku lantas menggenggam satu kayu dan keluar dari benteng. Lalu aku memukulkan kepalanya dengan kayu ini sedemikian rupa kerasnya hingga ia tewas. Aku kembali dan berkata kepada Hasan, "Keluarlah dan ambillah barang miliknya." Kemudian Hasan berkata, "Wahai putri Abdul Muttalib, aku sama sekali tidak memerlukan barang miliknya." Kemudian aku berkata, "Kalau begitu ambillah kepalanya dan lemparkanlah ke arah orang-orang Yahudi, supaya mereka takut dan tidak kembali lagi kemari." Hazrat Hasan berkata, "Aku tidak memiliki keberanian seperti itu." Alhasil Hazrat Safiyah mengambil kepalanya dan melemparkannya ke arah orang-orang Yahudi melalui dinding benteng. Atas hal ini, orang-orang Yahudi itu pun menjadi takut dan mereka berkata, "Kita mengetahui bahwa Muhammad SAW tidak meninggalkan para wanita muslim sendirian. Pasti ada para penjaga yang menjaga mereka." Akhirnya orang-orang itu pun pergi dari sana. Ketika Rasulullah SAW diberi kabar tentang hal ini, maka beliau pun memberi bagian harta ganimah kepada Hazrat Safiyah. Dalam Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, keadaan para wanita dan anak-anak di kota adalah bahwa Rasulullah SAW mengumpulkan para wanita dan anak-anak di bagian kota tertentu yang menyerupai benteng. Namun tidak cukup banyak muslim yang bisa dikirim untuk melindungi mereka secara memadai. Akibatnya, wanita dan anak-anak muslim hampir tidak terlindungi, yaitu hanya pria yang tidak mampu berperang yang tersisa untuk melindungi mereka. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan kesempatan ini, orang-orang Yahudi berencana menyerang bagian kota tempat wanita dan anak-anak berkumpul. Mereka mengirim seorang mata-mata ke daerah tersebut. Saat itu hanya ada satu sahabat, yaitu Hasan bin Sabit, seorang penyair yang berada di dekat para wanita. Ia tidak mampu pergi ke medan perang karena penyakit jantungnya yang sudah sangat lemah. Ketika para wanita melihat mata-mata Yahudi ini mengitari sekitar tempat tinggal mereka dengan corak yang mencurigakan, Safiyah binti Abdul Muttalib, yang adalah bibi Rasulullah SAW, berkata kepada Hasan, "Orang Yahudi ini adalah musuh kita, dan dia kesana kemari untuk memata-matai dan berbuat keji. Jadi bunuhlah ia agar tidak menjadi penyebab fitnah." Namun Hasan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Safiyah kemudian menghadapi orang Yahudi itu sendiri, membunuhnya, dan atas sarannya, kepala mata-mata itu dipotong dan dilemparkan ke arah tempat orang-orang Yahudi berkumpul untuk mencegah mereka menyerang wanita muslim, dan agar mereka berpikir bahwa ada banyak laki-laki yang menjaga tempat ini. Alhasil, siasat ini berhasil, dan orang-orang Yahudi pun mundur karena ketakutan. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga menerangkan peristiwa ini, bersabda, Bani Quraiza menunggu kesempatan untuk menyusup ke Madinah tanpa menimbulkan kecurigaan di kalangan muslim dan membunuh para wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, suatu hari mereka mengirim seorang mata-mata untuk menyelidiki apakah para wanita dan anak-anak tengah sendirian atau dilindungi oleh para prajurit muslim. Mata-mata ini mengintai di sekitar tempat beberapa keluarga muslim yang rentan dengan serangan musuh berkumpul. Ia melihat dengan seksama apakah ada tentara muslim yang bersembunyi untuk menjaga mereka. Saat baru saja mengintai,
Hazrat Safiyah yang adalah bibi Rasulullah SAW melihatnya. Saat itu secara kebetulan hanya ada satu pria muslim yang berada di sana dan ia pun tengah sakit. Hazrat Safiyah berkata kepadanya, orang ini sudah lama berkeliling di daerah sekitar kaum wanita dan ia belum juga pergi dari sini. Dan ia terus melihat ke segala arah. Pasti ia adalah seorang mata-mata. Oleh karena itu, hadapilah dia. Jangan sampai musuh mengetahui keadaan kita sebenarnya dan menyerang kemari. Sahabat yang tengah sakit itu menolaknya. Maka saat itu Hazrat Safiyah sendiri mengambil sebatang bambu besar dan dengan bantuan wanita lain berhasil membunuh mata-mata tersebut. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa ia adalah seorang Yahudi dan mata-mata dari Banu Quraiza. Peristiwa ini membuat umat Islam semakin khawatir bahwa sisi Madinah ini juga sudah tidak aman lagi. Namun tekanan musuh dari depan begitu kuat, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi sisi ini. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap mengutamakan perlindungan para wanita dan menugaskan 50 dari 1.200 tentara untuk melindungi mereka di kota, meninggalkan hanya 700 tentara untuk menjaga parit dan menghadapi pasukan musuh yang berjumlah 18 sampai 20 ribu orang. Tertera juga peristiwa tentang Hazrat Ali yang membunuh Amr bin Abduwud Amiri. Rinciannya adalah sebagai berikut. Ketika pasukan kafir mengepung Madinah, para pemimpin mereka sepakat untuk menyerang bersama-sama. Mereka mencari tempat sempit di parit, di mana mereka bisa mengirim pasukan berkuda mereka hingga menuju Rasulullah SAW dan para sahabat. Akhirnya mereka menemukan tempat sempit yang sedang tidak dijaga oleh umat Islam pada saat itu. Ikrimah bin Abu Jahal, Naufal bin Abdullah, Dirar bin Khattab, Hubairah bin Abu Wahab, dan Amr bin Abduwud berhasil menyeberangi parit di tempat itu. Amr bin Abduwud dianggap sebagai pejuang yang setara dengan 1.000 orang di kalangan Arab. Dia terluka dalam perang Badar dan tidak bisa ikut dalam perang Uhud karena luka-lukanya. Ia telah bersumpah tidak akan meminyaki kepalanya sampai ia membunuh Muhammad SAW. Nauzubillah. Dengan sikap yang sangat takabur, dia berteriak menantang umat Islam, "Wahai orang-orang yang menantikan surga, datanglah, aku akan membawamu ke surga, atau kalian akan membawaku ke neraka." Ketika tidak ada yang menanggapi, Hazrat Ali lantas berkehendak untuk maju. Akan tetapi, Rasulullah SAW awalnya menahan beliau. Namun setelah Amr menantang untuk kedua kalinya, atau yang ketiga kalinya, Rasulullah SAW mengizinkan Hazrat Ali, dan beliau SAW mengikatkan sorban beliau di kepala Hazrat Ali, dan memberikan pedang beliau, dan mengirimnya untuk bertarung dengan diiringi doa. Hazrat Ali maju dan berkata kepada Amr, "Aku pernah mendengar bahwa kamu telah berjanji, jika ada seorang di antara Quraisy yang meminta dua hal kepadamu, maka kamu pasti akan menerima salah satunya." Amr menjawab, "Ya." Hazrat Ali berkata, "Pertama-tama aku katakan kepadamu, jadilah seorang Muslim, berimanlah kepada Rasulullah SAW, dan jadilah pewaris karunia-karunia Tuhan." Amr berkata, "Ini tidaklah mungkin." Hazrat Ali lalu berkata, "Jika kamu tidak menerima hal ini, maka majulah dan bersiaplah untuk berhadapan denganku." Atas hal ini, Amr tersenyum dan berkata, "Aku belum pernah memikirkan bahwa ada seseorang yang akan dapat mengatakan hal ini kepadaku." Kemudian ia menanyakan nama dan silsilah keturunan Hazrat Ali. Dan setelah mendapatkan jawaban, ia berkata, "Ayahmu dahulu adalah temanku. Oleh karena itu, pergilah kamu dari sini dan kirimlah orang lain yang lebih besar darimu. Kamu masih anak-anak, seperti halnya keponakanku. Aku tidak ingin menumpahkan darahmu. Kirimkanlah seorang yang lebih tua dari antaramu." Hazrat Ali berkata, "Kamu tidak ingin menumpahkan darahku, tetapi aku tidak akan mundur untuk menumpahkan darahmu." Mendengar hal ini, Amr menjadi sangat marah dan melompat menaiki kudanya, lalu memotong nadi kuda miliknya dan menjatuhkannya. Ia membunuh kudanya dan kembali turun untuk menghadapi Hazrat Ali. Dengan penuh api kemarahan, ia bergegas maju menuju Hazrat Ali. Lalu Hazrat Ali segera mengeluarkan pedangnya
namun ia berhasil melukai dahinya. Akan tetapi Hazrat Ali membalas dengan teriakan, Allahu Akbar, dan dengan pedangnya berhasil menebas dadanya dan menjatuhkan Amr. Amr jatuh seraya terluka parah lalu tewas di tempat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Amr akan menerima salah satu dari 3 pilihan, di mana permintaan yang pertama adalah bahwa Hazrat Ali berkata kepadanya, pergilah kamu kembali. Atas hal ini Amr menjawab, ini tidak mungkin. Kemudian permintaan kedua adalah, jadilah seorang muslim. Dan yang ketiga adalah, majulah untuk menghadapiku. Setelah kematian Amr, rekan-rekannya menjadi sedemikian rupa ketakutan, dan mereka lantas melarikan diri dengan kuda mereka. Hazrat Zubair mengejar dan membunuh Naufal bin Abdullah. Hazrat Ali juga menyerang Hubairah bin Abu Wahab, yaitu suami dari saudari Hazrat Ali, yaitu Ummi Hani, dengan pedang hingga memotong tulang selangka kudanya. Menurut riwayat lain, setelah kematian Amr, Hubairah dan Dirar bin Khattab juga lalu menyerang Hazrat Ali, tetapi kemudian mereka melarikan diri setelah mendapat serangan balik. Hubairah bahkan meninggalkan baju besinya saat melarikan diri, meskipun ia dianggap sebagai penunggang kuda terbaik Quraisy. Ada riwayat bahwa Dirar bin Khattab, yang adalah saudara Hazrat Umar, saat ia melarikan diri, ia dikejar oleh Hazrat Umar. Dirar berhenti dan hampir menyerang Umar dengan tombak, tetapi tidak jadi. Dia hanya berkata kepada Hazrat Umar, Umar, ingatlah kebaikanku. Aku tidak menyerangmu saat ini. Hazrat Umar pun, mungkin karena mengingat kebaikannya ini, atau mungkin ini adalah juga merupakan doa Hazrat Umar yang terkabul, bahwa pada akhirnya saat Fatah atau penaklukan Mekah, Dirar masuk Islam dan kemudian ikut serta dalam perang-perang Islam dan menunjukkan keberanian yang besar di medan pertempuran, dan pada akhirnya ia mati syahid dalam perang Yamamah. Menurut sebagian riwayat, beliau tidak mati syahid tetapi terus hidup lama dan meninggal sebagai muslim. Setelah terbunuhnya Amr bin Abduwud, kaum kafir mengirim pesan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka akan membeli jasadnya dengan uang 10.000 dirham. Beliau SAW bersabda, ambillah dia, kami tidak mengambil harga orang yang mati. Menurut beberapa riwayat, Naufal bin Abdullah terbunuh pada kesempatan yang terpisah. Rinciannya adalah bahwa suatu hari dia mencoba melompati parit dengan kudanya, tetapi gagal, dan ia bersama kudanya jatuh ke dalam parit, sehingga Allah Ta'ala pun membinasakannya. Ketika ia jatuh di parit, lehernya patah dan ia meninggal. Ketika kaum musyrikin mengirim utusan untuk mengambil mayatnya dan menawarkan uang tebusan kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, kami tidak membutuhkan uang diatnya dan kami tidak melarang kalian untuk menguburkannya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga menerangkan tentang peristiwa terbunuhnya Naufal. Beliau menulis, musuh yang menyerang terkadang berhasil untuk menyeberangi parit. Suatu hari, beberapa pemimpin pasukan kafir berhasil menyeberangi parit, tetapi umat Islam melakukan serangan balik yang luar biasa, sehingga memaksa mereka untuk mundur. Pada saat itulah, Naufal, seorang pemimpin besar kaum kafir, yang berhasil menyeberangi parit, ia pun lantas terbunuh. Ia adalah seorang pemimpin kaum kafir yang sangat besar, hingga kaum kafir pun, karena khawatir bahwa jenazah Naufal akan dinodai, dan agar jangan sampai kelak mereka akan menanggung rasa malu, maka mereka pun siap menawarkan 10.000 dirham kepada Nabi SAW untuk mengembalikannya. Mereka mungkin berpikir umat Islam akan memotong hidung dan telinga Naufal, seperti yang orang kafir lakukan terhadap paman Rasulullah SAW di perang Uhud. Namun, ajaran Islam sangatlah berbeda. Islam tidak mengizinkan untuk merusak jenazah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda, apakah kalian mengira
kami akan melakukan sesuatu pada mayat ini. Mayat ini tidaklah berguna bagi kami, hingga kami harus meminta uang sebagai gantinya dari kalian. Bawalah jenazah orang ini dengan sekehendak kalian, kami tidak memiliki keperluan apapun dengannya. Rincian lebih lanjut insya Allah akan disampaikan di kesempatan selanjutnya. Minggu ini, mulai hari ini, Ijtima Lajnah dan Ansar juga dimulai. Seperti yang telah saya sampaikan kepada para khuddam, saya juga akan menyampaikan hal ini kepada para Lajnah dan Ansar, bahwa secara khusus di hari-hari ini, laluilah sebanyak-banyaknya waktu Anda sekalian dalam doa. Berilah perhatian khusus pada membaca selawat. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda semua untuk mengamalkan ini dan berusaha memenuhi tujuan ijtima. Janganlah melalui ijtima ini sebagai suatu acara rekreasi atau obrolan semata. Semoga Allah Ta'ala memberkati ini dalam segala hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.